Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Hika, Hitung Fisika. Materi kita hari ini adalah tentang kaca pembesar atau loop. Mari kita mulai. Seperti yang kita ketahui, kaca pembesar atau loop berfungsi untuk memperbesar benda yang kita lihat melalui loop. Jadi loop terdiri dari sebuah lensa cembung. Sifat bayangan yang dihasilkan yaitu maya, tegak, dan bayangannya akan diperbesar. Syarat untuk pemakaian loop yaitu benda harus kita letakkan di antara titik fokus loop hingga lensa loop. Jadi area benda harus di dalam fokus hingga lensa. Adapun penglihatan dalam loop dibagi menjadi dua model, yaitu penglihatan untuk mata tidak berakomodasi dan penglihatan dengan mata berakomodasi maksimum. Untuk penglihatan mata tidak berakomodasi, ada beberapa syarat dapat kita lihat di sini, yaitu pada penglihatan mata tidak berakomodasi, benda akan diletakkan dan harus diletakkan di titik fokus loop. Jadi benda harus berada di titik fokus loop, sehingga bayangan yang dihasilkan akan muncul di titik jauh mata atau punctum remotum dari mata pengamat tersebut. Adapun perbesaran untuk mata tidak berakomodasi kita sebut sebagai perbesaran loop minimum, di mana perbesaran loop minimum dapat kita cari menggunakan rumus PP atau titik dekat mata pengamat dibagi fokus loop. Sedangkan untuk penglihatan mata berakomodasi maksimum, benda harus kita letakkan di antara lensa loop hingga fokus dari loop tersebut. Jadi benda harus di dalam area tersebut ya. Bayangan yang dihasilkan pada penglihatan mata berakomodasi maksimum, yaitu bayangannya akan berada di titik dekat mata pengamat atau kita sebut dengan punctum proximum dari mata pengamat. Mencari perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum kita akan sebut sebagai perbesaran loop maksimum, di mana perbesaran ini dapat kita cari menggunakan PP atau titik dekat mata pengamat tersebut dibagi fokus dari loop ditambah 1. Nah, berikut ini adalah penggambaran jalannya cahaya untuk kasus mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Jadi, bendanya harus kita letakkan di fokus untuk mata tidak berakomodasi. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum, area dari benda harus berada di dalam area sini, ya. Teman-teman bisa lihat nih yang warna biru. Jadi di dalam sini area benda kita letakkan. Jadi benda diletakkan di dalam sini, ini loop, ini mata pengamat. Perbesaran yang dihasilkan oleh loop akan diamati adalah bayangan seperti yang tertulis di sini, ya, bayangan. Jadi mata pengamat ini akan mengamati area sini. Jadi bendanya diperbesar ya, bayangannya diperbesar. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus-rumus pada loop untuk menyelesaikan soal hitungan fisikanya? Oke, mari kita lihat contoh soal. Nomor 1. Seorang hipermetrop, yaitu rabun dekat, dia menggunakan loop dengan kekuatan 20 dioptri. Perbesaran yang dihasilkan yaitu maksimum dengan nilai 9. Pertanyaan di soal nomor 1 ini, berapakah titik dekat dari orang tersebut? Mari kita hitung. Jadi 20 dioptri adalah kekuatan lensa, di mana kekuatan lensa dapat kita cari fokus dari lensa loop tersebut, di mana kekuatan ini adalah kekuatan lensa 100 dibagi F. Maka nilai dari fokus lensa untuk loop adalah 5 cm. Kemudian di soal ini diberitahu kalau perbesaran loop yaitu maksimum. Ya, teman-teman bisa lihat perbesaran maksimum rumusnya diperoleh dari PP
dibagi F ditambah 1. Perbesaran maksimum nilainya 9, PP titik dekat pengamat yang akan kita cari jawabannya. Fokus loopnya bernilai 5 ditambah 1. Maka hitungan ini kita pindahkan 1. PP dibagi 5 cm. 8 dikali 5. Maka titik dekat mata pengamat untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah 40 cm. Oke, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Nomor 2. Seorang hipermetropi memiliki titik dekat 40 cm, di mana 40 cm ini adalah PP, ya, titik dekat pengamat, menggunakan loop dan menghasilkan perbesaran dengan nilai maksimum 17. Kekuatan loop adalah berapa dioptri? Jadi untuk mendapatkan jawaban nomor 2, mencari kekuatan loop, kita harus cari tahu dulu berapa fokus dari loop tersebut. Perbesaran maksimum, rumusnya adalah PP dibagi F ditambah 1, di mana perbesaran maksimumnya 17, PP titik dekat 40 cm. Kita cari fokusnya. 17 dikurang 1, ya. Tambah satunya kita pindah jadi pengurangan. 16 dikali fokus sama dengan 40. Fokus sama dengan 40 dibagi 16. Kita perkecil, hasilnya 10 dibagi 4. Maka fokus dari loop pada soal nomor 2 adalah 2,5 cm. Bagaimana kita mendapatkan jawaban kekuatan loop? Yaitu sama seperti kekuatan lensa, 100 kita bagi dengan F, satuan F cm ya. 100 kita bagi dengan 2,5, maka jawabannya kekuatan lensa loop pada soal nomor 2 adalah 40 dioptri. Ini cara pakai rumus kekuatan lensa loop, ya. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Bagaimana kalau kita ketemu soal pada kasus penglihatan tanpa berakomodasi? Kita lihat contoh soal nomor 3. Loop berkekuatan 10 dioptri digunakan oleh seorang hipermetrop tanpa berakomodasi dengan nilai perbesaran 3. Pertanyaannya, titik dekat orang tersebut adalah berapa sentimeter? Nah, bisa kita lihat di sini kekuatan lensa akan kita cari fokus, ya. Jadi kekuatan lensa loop 10 dioptri, kita pakai 100 dibagi F, maka kita akan peroleh fokus dari loop adalah 10 cm. Berikutnya kita lihat perbesaran ini adalah minimum, maka rumus untuk mencari perbesaran minimum loop adalah PP atau titik dekat dibagi fokus. Fokus yang sudah kita peroleh yaitu 10 cm, kita pindahkan, maka 3 dikali 10 titik dekat orang tersebut atau pengamat tersebut adalah 30 cm. Demikianlah pembahasan kita tentang perhitungan kekuatan lensa, perbesaran lensa untuk kasus loop, mata berakomodasi, dan mata tanpa berakomodasi. Sekian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Silakan like, subscribe untuk mengupdate video kita berikutnya. Sampai jumpa. Salam hikam. Hitung fisika. Bye.